Jangan bertengkar, jangan berkelahi tagal pilkada. Kenapa? Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Periode 2024-2029 Tuhan sudah tahu dan Dia sudah tetapkan. Hanya karena kita belum tahu, kita masih penasaran, makanya ada partai ini, ada partai ini, ada tim sukses ini, ada tim sukses ini. Jangan bertengkar hanya karena itu, karena Tuhan sudah tetapkan untuk mereka. Amin. Ada sukacita? Sudah makan? Ada yang masih lapar? Nanti makan di rumah. Baik semuanya, salam. Kita siap hati, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Jauhkanlah penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya baca untuk kita satu ayat Alkitab ini. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Jemaat. Ulang-ulang. Di sini tidak ada jemaat lagi. Jemaat. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini. Pendeta, kalau manusia mati, jelas. Kalau bukan masuk surga, berarti masuk. Kalau bukan surga, berarti. Tapi kalau ayam mati masuk di mana, pendeta? Saya jadi bingung juga itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di. Kalau dia mati di hutan tetap masuk di periuk. Apapun jawaban kita, jawaban itu sungguh memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan, kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kalau kita lihat kisah penciptaan, waktu Tuhan cipta ayam cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta semuanya Tuhan cukup berfirman langsung jadi. Tetapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dan karena itu manusia tidak boleh sama dengan Setelah hitung-hitung begitu, baru Tuhan bilang begini, baiklah manusia diciptakan. Lalu dibedakanlah manusia dengan ayam. Hafal. Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Ayam diberi berapa kehidupan? Berapa? Tetapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa kehidupan? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Diberikan apa? Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua.
10 tahun lalu dia punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu kita kurus sekali. Sekarang sudah dia ada di sini pakai baju warna mulai baku tuduh sudah. Tapi kalau saudara baru begitu belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa itu apa pendeta? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Akal dan perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Jemaat. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Betul? Ayam ada otak, tapi tidak. Makanya tidak ada sekolah untuk A. Atau di Jayapura ada sekolah untuk ayam. Karena ayam ada otak, tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati kok tidak? Dia punya nama. Iya, hati ayam, tapi dia tidak pernah pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Iya, karena dia bukan ayam. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberikan apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, dan roh yang hidup. Cukup di sini? Belum, Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Sifat-sifat Allah yang kekal, yang kudus, yang mulia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu diberikan kepada manusia. Jadilah manusia ciptaan yang sempurna, punya tubuh, jiwa, roh, gambar dan rupa Allah diberikan kepada manusia. Setelah jadi ciptaan yang bagus ini, Tuhan Allah bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia mau baik tergantung siapa? Tergantung siapa? Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat, tolong hafal, tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Setan harus. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Tolong jawab sekarang. Jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana, kita yang takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul-betul yakin? Awas dia dengar. Hei jemaat. Iblis takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Tetapi otoritas ini menjadi rusak karena apa? DOSA. Dibaca. Dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang itu jangan. Ketika dia melangkah melewati batas itu, dia punya nama DOSA. Dibaca.
Upaya melebihi batas itu yang namanya dosa. Saya pakai satu contoh, jemaat. Ada orang yang biasa minum minuman keras. Di Timor disebut sopi, di Manado disebut cap tikus, di Papua apa? Ada yang datang bawa itu? Dia ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana? Jemaat. Ada yang biasa minum begitu dan tanya saya, pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Oh, pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya tidak perlu kita ketahui, tapi pesan-pesan moralnya boleh kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu kapal itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat dia siram pakai darah babi. Darah apa? Terus orang tanya, Bapak itu dia punya maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Pakai darah apa? Pakai darah domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Lihat orang yang biasa 2 seloki itu mau masuk kerja kebun 2 seloki dulu. Keluar 2, 3, 4. 2. Kalau berapa seloki? Ketiga. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu. Lebih banyak dia punya tagoyang. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau sudah minum dia bilang ambil saja. Taruh kayu palang, ambil. Kalau berapa seloki? 3. Jemaat. Di 3 seloki itu cerita tinggi. Dan saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Jemaat. Di sini ada suami biasa pukul istri. Dia faham apa? Saya balik saja dia pun pertanyaan. Jemaat. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani kau angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Babi, permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, semua di situ habis. Dorang tanya, pendeta jadi kita berapa seloki? Kau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas, tapi coba minum susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa bermasalah, apalagi. Baik, saudara lihat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh. Saya bicara hal ini 3 hal terus saya selesai. Ada sahabat saya, Ustadz Dasat. Mari kita tepuk tangan buat saudara kita terkasih, tepuk tangan. Luar biasa Ustadz ini. Kita tepuk tangan juga untuk Pastor John Bonai. Kita tepuk tangan. Saudara tidak boleh pulang dulu, nanti rugi. Sama-sama 1, 2, 3. Nanti
Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Oke, baik. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu melecehkan perempuan. Tuhan bilang, Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah bagi saya. Ini pernyataan yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa kita dia bilang, dia punya tulang itu sapu tulang. Dia punya daging itu sapu daging. Dia kalau dia sakit, saya sakit. Dia susah, saya susah. Kalau dia senang, saya juga senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan itu. Jemaat. Kalau hari ini ada laki-laki anggap remeh perempuan, hari ini laki-laki itu memukul perempuan, kalau hari ini yang bapak-bapak kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, maka engkau bermasalah dengan tubuhmu. Jemaat, saya ingat saudara-saudara, ketika saya belum menikah, jadi pendeta di Pulau Selatan NTT, waktu itu saya belum menikah. Waktu karena belum menikah, setiap kali saya cuci pakaian di sumur, jemaat lewat, orang bilang, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak yang tidak betul ini. Dorang kalau ke rumah pastori, pendeta sapu-sapu rumah, dorang bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami suruh Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, boleh jawab. Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini, dia pergi kawin di sana dengan harapan ini pakaian bersih. Jemaat, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu. Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otak tidak betul saja yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu biar rumah bersih. Jemaat, pada akhirnya kalau yang perempuan harus masak, harus cuci, harus timba air, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tetapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu dulu. Supaya ibu-ibu ada kesempatan sisir-sisir dia rambut sedikit. Oke, itu pertama. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa, waktu itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Apa maksudnya? Jemaat, dulu itu Adam dengan Hawa itu telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita punya sekarang ini semua pakai pakaian mahal-mahal, bayar berkali-kali, tapi masalah banyak sekali. Betul? Kenapa? Karena bagian-bagian tubuh tertentu jadi masalah baru. Contoh, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Saya protes itu. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, saudara-saudara, ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf saja, itu di wajah, turun ke bawah dia hitam lagi, jadi gelisah nanti. Terima dulu kita punya hidup ini, terima dulu. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama, 1, 2, 3.
Coba saudara lihat semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari kita yang rambut keriting. Saya marah itu. Saya kasih tahu banyak jemaat. Yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu sebenarnya bukan yang rambut lurus. Yang rambut keriting itu yang paling menikmati itu. Rambut lurus itu kalau kita belai tidak terlalu enak lah. Kita taruh tangan begini terus kita bilang, sayang, itu tidak baik. Sayang, tidak pas itu. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang, lebih. Tepuk tangan dulu. Sama-sama menyanyi. Hitam kulit. Siapa? Aku sebentar pun menyanyi, cukup. Jemaat, kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari orang kulit hitam, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Karena menjadi Timur, menjadi Papua, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi manapun, kita tidak pernah meminta. Tuhan menjadikan kita. Amin. Waktu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Eropa atau Timur? Tuhan tidak tanya. Langsung jadi. Orang yang tidak mampu menerima dirinya akan melecehkan kemanusiaan. Di sini ada orang tua. Orang tua. Banyak orang tua harus bertobat. Kenapa? Kalau pendeta tanya, Bapak, anak ada berapa? Kita punya anak ada 4 orang pendeta. Terus orang kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak ada 4 orang. Yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sudah jadi manusia berapa? Nah yang 1 itu apa? Yang 1 itu apa? Jadi saudara lihat, orang yang tubuhnya terkontaminasi dosa, dia melecehkan kemanusiaan. Tidak mungkin ada damai di dalam hidupnya. Tidak akan damai di dalam keluarganya. Tidak akan ada damai di kota di mana dia tinggal. Tidak akan. Karena dia melecehkan tubuhnya. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan. Puncaknya, Kain tega sekali membunuh adiknya. Membunuh adiknya. Di tempat di mana di padang itu kakak adik mesti berbagi. Mesti menikmati alam. Mesti menimba kekayaan alam yang luar biasa. Justru di alam itu, karena perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang, dia membunuh adiknya sendiri tanpa kenal ini saudara atau bukan. Orang yang suka bertengkar berkelahi itu ada masalah pada perjumpaan akal dan perasaannya. Jemaat, di sini hubungan kakak adik aman, orang tua anak aman, ipar-ipar aman, tidak ada bakalai-bakalai. Ada. Jemaat, orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah di sini. Coba sebut dia punya nama. Orang tuh kan tersinggung itu. Orang lain yang bikin status dia yang tersinggung. Di Jayapura ada begitu. Ada begitu. Orang bikin status lain dia yang tersinggung. Lantas dipengaruhi orang lain untuk benci orang lain. Di sini ada.
Dia mau maju calon kepala daerah. Jangan ngomong lah, jadi masalah nanti. Anak muda, kamu punya jiwa yang baik itu menolong untuk damai di sini. Damai itu penting. Orang kalau tidak ada damai bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan orang lain, dan bermasalah dengan Tuhan. Jemaat, saya mau bilang pada saudara, kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Itu tidak usah ke gereja, tapi dia tahu kalau Pak tolong saya tolong kembali Pak, manusiawi. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan Yesus mengatakan ada karakter ilahi di dalam dirimu. Kalau balas jahat dengan jahat itu karakter. Kalau balas baik dengan baik itu karakter. Tapi kalau balas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter apa? Karakter apa? Nilai-nilai perlu kita tanam. Anak muda, kami yang tua-tua ini, kami punya lagu itu berkarakter, realistis. Gereja tua, masihkah kau ingat? Itu lagu kita pergi di gereja, baku lihat lama-lama suka nikah. Mantap. Yang kamu punya sekarang ini bermasalah. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya itu. Kamu lukai. Lihat, coba kau pikir apa? Memang tidak ada, kamu saja mau bikin begitu. Dia pun lanjutan mengerikan. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang ada dengan orang lain, kamu setia baru mau tunggu jandamu begitu. Kasih perjumpaan yang baik. Oke, ketiga terakhir. Jiwa yang terkontaminasi dosa, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, Adam, kenapa kamu di mana? Tuhan Allah tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Nah, sudah tahu kenapa tanya-tanya? Tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kamu di mana? Sebuah pertanggungjawaban. Dia mengirim pesan, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan tanya Adam, bukan karena Tuhan tidak tahu. Adam, untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu dia mati. Itu dia. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu makan? Dorang dua baku tuduh Tuhan. Kamu dua sini. Datang Tuhan kasih makan. Tuhan kasih pakai. Tapi Tuhan bilang, keluarlah dari taman. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus itu berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada makanan. Bukan pada pakaian, walaupun kita membutuhkannya. Untuk apa hidup kaya raya, badan besar-besar, dapat uang banyak-banyak, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk sorga, mana yang baik? Badan bagus-bagus, hidup kaya raya, bagus-bagus, mati masuk neraka. Susah-susah, mati masuk sorga, mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu,
Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Baru kasih dia punya kulit lebih putih sedikit dari dia punya tetangga. Sombong sekali. Dulu belum ada kios, berdoa minta Tuhan buat kasih dia kios satu. Sudah ada kios, hari Minggu tidak pernah pergi gereja lagi. Di Papua ada. Dia faham apa? Baik, jemaat. Saudara lihat sekarang, tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya berapa kehidupan? Sementara manusia punya berapa kehidupan? Karena itu Allah berkenan turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi dia tidak berdosa. Karena itu seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Dan kita menjadi ciptaan baru yang baik. Amin. Jemaat, dengar saya bilang, dengar. Cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh dari kesehatan. Tuhan datang ke dunia bukan sekedar bikin orang sakit jadi sembuh. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabuk itu dia mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit dia mabuk ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang kena embun sedikit pulang supilek Bapak. Jemaat, cari Tuhan jangan sekedar hanya untuk kaya. Tuhan datang bukan untuk bikin manusia miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia lakukan itu. Jemaat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Betul. Itu koruptor orang itu kaya-kaya semua. Rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dia punya rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu untuk ikut gereja saja pakai tanya yang jual bilang, "Abang, bisa bayar 6 kali?" Kalau begitu cari Tuhan untuk apa? Kalimat Yesus ini menjadi penting. Ikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Jemaat, Ustadz sudah datang. 2 hal terakhir saya mau bilang kepada saudara. Jangan bertengkar, jangan berkelahi tagal pilkada. Kenapa? Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Periode 2024-2029 Tuhan sudah tahu dan dia sudah tetapkan. Hanya karena kita belum tahu, kita masih penasaran, makanya ada partai ini, ada partai ini, ada tim sukses ini, ada tim sukses ini. Jangan bertengkar hanya karena itu, karena Tuhan sudah tetapkan untuk mereka. Amin. Kedua, penutup. Saya punya video satu beredar luas ketika saya ingat. Tahun 2009 ini saya ketua Panwaslu ini. Saya begini ketua Panwaslu ini. Saya juga heran itu. Datang 1-2 caleg dia tanya saya, "Pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak?" Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Dia bilang, "Kenapa pendeta terlalu yakin?" Bapak, saya minta Bapak untuk jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja. Bapak tidak mau, tapi Bapak mau urus kita semua. Saya yakin tidak jadi, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya, dia bilang, "Pendeta, yo, ternyata pendeta mulut panas betul." Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Bapak yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Alkitab bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerah itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih.
Bukan sudah mau pemilu baru datang kasih tahu saya bilang, kita dua saudara. Wah, saudara apa muka beda? Oke, jemaat, kita mau menyanyi satu lagu. Saya jemput kita semua berdiri. Tanah Papua, kita semua boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Silakan berdiri semuanya. Di sana pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Sambil bergandengan tangan. Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Semua nyanyi. Lomba-lomba yang penuh misteri, kau ku puja, keindahan mempesona, yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kita ulang ya. Sekali lagi kita bikin rendah sedikit. Tetap pegang tangan. Sekali lagi sambil Ustadz Asad mempersiapkan diri, teman-teman kita dari Muslim akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan bagi kita semua. Kita beri tepuk tangan. Tanah Papua, kita akan menyanyi bersama-sama sekali lagi sambil bergandengan tangan. Oke, semuanya sama-sama. Di sana pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Hutan dan laut, Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. sama-sama semuanya, gunung-gunung. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, dan lautmu yang membisu selalu. Syur ya Tuhan, terima kasih. Syur ya Tuhan, terima kasih. Syur ya Tuhan, terima kasih.